Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalan dulu ya Bu, kita dari teman-teman KKN tematik Unisula tahun 2021. Mohon maaf sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Eni. Ibu Eni Purwati. Oke. Sebelum Ibu Eni Purwati bertugas di mana? Di Rumah Sakit Rumani. Di Rumah Sakit Rumani sebagai apa tugasnya? Sebagai perawat. Perawat. Oke, untuk semasa COVID ini ditugasin di ruang mana atau? Di ruang isolasi. Oke. Sebelumnya itu sejak kapan ya Bu ditempatin di ruang COVID itu? Sejak dulu kan memang di ruang Ismail 2. Karena di ruang Ismail 2 itu memang ada ruang isolasinya. Setelah masa pandemi, jadi sekitar akhir Maret. Terus yang semula isolasinya hanya 2 bed, jadi seluruh ruangan ada sekitar 20 bed itu jadi ruang isolasi. Bulan akhir Maret, tanggal berapa ya lupa lah. Akhir-akhir Maret. Jadi Maret sampai sekarang masih di ruang isolasi masih. ya? Okay. Untuk pertumbuhan COVID-nya sendiri di Rumah Sakit Rumani yang dirujuk ke sana, pasiennya bertambah atau menurun, Bu? Kalau angka pastinya kan harus itu ya, lewatnya harus ada bagian rekam medis. Cuma kalau secara gambarannya saja meningkat, dari waktu ke waktu meningkat, tetapi ini sekitar mungkin 1 bulanan mungkin ini agak menurun. Setelah adanya vaksin, Bu? Setelah ada vaksin, sebelum kayaknya juga sudah mulai turun. Kira-kira nih ceritain sedikit perjuangan seperti apa sih di bagian ruang isolasi itu? Gini ya, ketika masa awal COVID itu kan semua serba baru. Pada takut, penelitian juga belum ada. Apa itu sih sebenarnya infeksinya seperti apa? Dulu katanya hanya lewat droplet, hanya lewat apa itu ludah, tapi ternyata airborne itu lewat udara seperti itu ya. Mulai dari awal yang istilahnya belum ada panduan, hanya apa itu. Jadi ya faktor hati-hati juga, makanya yang APD lengkap ya seperti itu. Ya semua berproses. Alhamdulillah ya, dari pengalaman belajar dari hari ke hari semakin melindungi tenaga kesehatan juga. Jadi yang kurang akhirnya dilengkapin gini, oh ini bagusnya gini, seperti itu. Untuk Ibu sendiri ini kan berangkat dari rumah dan pulangnya ke rumah ya Bu. Bagaimana sih cara Ibu menaati protokol kesehatan, karena kan di rumah ini banyak keluarga tercinta, Bu? Iya. Jadi memang saya kan kebetulan juga tidak tiap hari masuk ke ruang bangsal itu. Kalau pas masuk itu langsung kan mandi bersih-bersih. Jadi semua baju semua itu kan juga ganti. Jadi insya Allah ketika pulang ke rumah ya aman. Istilahnya kita juga nggak pernah lepas masker. Terus di sana juga untuk makan, untuk kita juga selalu jaga sesuai protokol kesehatan seperti itu. Yang kita tahu kalau bertugas menjadi gugus terdepan COVID itu tantangannya sangat berat, Bu. Bagaimana sih cara Ibu menjaga imun agar tetap sehat, tetap fit? Mungkin ada ya tipsnya. Dulu memang itu ada perasaan nanti bagaimana, tapi setelah terjun di dalamnya, karena justru kami yang di ruang isolasi itu malah merasa aman karena kami itu APD-nya level 3. Jadi kan yang sudah benar-benar istilahnya memang menganggap pasien itu COVID, jadi kan memang kita sendiri sudah protektif. Malah justru yang takut itu yang di bangsal lain, bangsal non isolasi kan, karena pasien begitu datang belum jelas mengarah ke sana, tapi ternyata dari hari ke hari malah menunjukkan tanda-tanda itulah kan, malah padahal perlakuannya tidak secara pasien isolasi beneran seperti itu, masih seperti biasa hanya memakai masker bedah. Kalau kami di ruang isolasi kan malah
APD-nya lengkap, enggak apa-apa, malah aman. Oke. Sebelumnya nih, kira-kira ada keluh kesah nggak sih setiap hari pakai APD dari pagi sampai sore kayak gitu? Iya jelas panas, berkeringat. Itu makanya kami dalam satu shift itu kan 7 jam dibagi dua yang masuk. Jadi misalnya ini jam 7 berarti nanti sekitar setengah 11 keluar. Jadi selama 3,5 jam nanti gantian temennya 3,5 jam. Ya kendalanya yaitu panas, terus apa itu pengap nafas aja kan agak susah kayak gitu. Tapi ya memang apa itu tiap hari selalu kita apa itu saling memotivasi, saling dibuat happy aja. Alhamdulillah sehat. Memang yang di ruang isolasi itu yang ada kategori juga, paling enggak yang tidak ada penyakit penyerta, usianya juga masih muda seperti itu. Mengenai tentang COVID nih Bu, sekarang udah maraknya vaksin. Untuk Ibu sendiri dari tenaga medis sudah divaksin ya? Sudah. Apa sih tanggapan Ibu tentang vaksin? Ya vaksin itu kan hanya apa ya ikhtiar istilahnya. Ya namanya dari pemerintah sudah memerintahkan untuk vaksin, kita sebagai tenaga kesehatan yang di garda depan ya sudah diniati sebagai ikhtiar kita. Entah nanti akhirnya kena atau tidak atau bagaimana, tetap berserah diri sama yang di atas. Oke, berarti, tapi paling enggak sudah ada ikhtiar kita. Berarti untuk masyarakat umum ini jangan takut vaksin ya Bu? Iya, tetap ya sebagai warga negara yang baik ya udah ada vaksin dimanfaatkan gitu aja. Selalu positive thinking. Ikhtiar kita semoga ada hasilnya kayak gitu aja. Oke, ini udah sesi pertanyaannya udah. Kira-kira ada yang nggak yang mau disampaikan buat teman-teman yang lain mengenai vaksin atau cara mencegahnya kayak gimana gitu? Ya kalian kan sebagai anak muda paling enggak apa itu bisa memberi contoh dulu lah, contoh. Soalnya kan memang masker ini kayaknya juga sudah mulai pudar ya. Ya paling enggak kalian sebagai yang muda kasih contoh aja dulu. Terutama untuk yang di bawahnya. Kalau untuk yang di atasnya mungkin kalah level nanti yang itu, tapi paling enggak beri contoh dulu. Jadi misalnya apa itu barangkali yang tua akhirnya juga sadar kan, paling enggak kalian sudah itu. Jangan malah ikut-ikutan. Vaksin kayak gitu ya ikut ikut mensosialisasikan seperti itu. Ada tambahan lagi? Udah. Oke. Ini terima kasih banyak Bu atas waktunya. Semoga Ya, Ibu dan sama-sama. keluarga diberi kesehatan Nggih, dan amin. teman-teman yang bertugas di Nggih. ruang isolasi maupun yang menangani COVID. Amin. Ini dari kami pamit dulu ya Bu. Terima Nggih, kasih nggih. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.